semua. Saya, Mutiara Rahma, akan memaparkan dan membahas mengenai pengelolaan pelaksanaan kurikulum dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang definisi dari pengelolaan kurikulum. Nah, pengelolaan kurikulum merupakan suatu rangkaian kegiatan rancangan atau membuat suatu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Kemudian, prinsip dari pengelolaan kurikulum ada 5. Yang pertama, produktivitas, yaitu hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan kurikulum harus sangat diperhatikan. Kemudian demokratisasi, yaitu proses manajemen kurikulum harus berdasarkan asas demokrasi agar dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Yang ketiga yaitu kooperatif, yaitu kerjasama yang positif diperlukan agar tujuan dari pelaksanaan kurikulum dapat tercapai dengan maksimal. Yang keempat yaitu efektivitas dan efisien, yaitu kegiatan kurikulum memerlukan pertimbangan efektif dan efisien agar dapat memberikan manfaat dengan meminimalkan sumber daya tenaga, biaya, dan waktu. Dan yang terakhir adalah mengarahkan pada pencapaian visi, misi, dan tujuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, pengelolaan kurikulum juga memiliki fungsi, antara lain meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, kemudian meningkatkan keadilan pada siswa untuk mendapatkan hasil yang optimum, lalu meningkatkan kesamaan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar pendidik. Dan yang terakhir untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam membantu mengembangkan kurikulum. Nah, setelah mengetahui definisi, fungsi, dan prinsip dari pengelolaan kurikulum, selanjutnya saya akan membahas tentang ruang lingkup pengelolaan kurikulum. Ruang lingkup pengelolaan kurikulum terdiri dari manajemen perencanaan dan pengembangan kurikulum, manajemen pelaksanaan kurikulum, supervisi pelaksanaan kurikulum, penilaian kurikulum, perbaikan kurikulum, desentralisasi dan sentralisasi pengembangan kurikulum, dan masalah ketenagaan dalam pengembangan kurikulum. Nah, untuk mencapai kurikulum yang baik, maka dalam pengelolaan kurikulum diperlukan evaluasi kurikulum. Nah, langkah-langkah evaluasi kurikulum pada umumnya mencakup merancang, melakukan persiapan, mengumpulkan informasi, menganalisis, membuat konklusi, membuat rekomendasi, dan memanfaatkan hasil evaluasi. Nah, dalam membuat kurikulum, terdapat juga model perencanaan kurikulum, yaitu terdiri dari 4. Yang pertama, model perencanaan rasional deduktif atau rasional Taylor, yaitu menitik beratkan logika dalam merancang program kurikulum dan bertitik tolak dari spesifikasi tujuan. Kemudian yang kedua, ada interaktif rasional, yaitu model yang menitik beratkan pada perencanaan dengan daripada perencanaan bagi. Yang ketiga, ada the disiplin model, yaitu menitik beratkan pada guru sebagai pihak yang merencanakan kurikulum bagi siswa. Dan yang terakhir adalah model tanpa perencanaan atau non-planning model, yaitu model yang dikembangkan berdasarkan pertimbangan inisiatif guru di dalam ruang kelas sebagai pengambil keputusan dalam menentukan strategi pembelajaran dan pemilihan media belajar serta sebagainya. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pengelolaan kurikulum merupakan suatu rangkaian kegiatan rancangan atau membuat suatu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum yang merangkum semua pengalaman belajar. Pengelolaan kurikulum juga memiliki fungsi untuk meningkatkan segala subjek dan objek yang ada di dalam kurikulum untuk mengembangkan kurikulum menjadi lebih baik. Kemudian, pengelolaan kurikulum juga memiliki prinsip yaitu produktivitas, demokratisasi, kooperatif, efektivitas, dan efisiensi. Kemudian, pengelolaan kurikulum juga memiliki ruang lingkup, dan kurikulum harus dievaluasi. Langkah-langkah evaluasi kurikulum adalah merancang, melakukan persiapan, mengumpulkan informasi, menganalisis, membuat konklusi, membuat rekomendasi, dan memanfaatkan hasil evaluasi. Dan yang terakhir, model perencanaan kurikulum terdiri dari model rasional deduktif, model interaktif rasional,
ada disiplin model, dan model tanpa perencanaan atau non-planning model. Baiklah, sekian pemaparan dari saya mengenai pengelolaan pelaksanaan kurikulum. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.